Adik-adik, salam jumpa kembali. Ibu harap adik-adik sekalian selalu sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas materi prakarya khususnya kelas 8 kerajinan bahan lunak. Jika adik-adik menonton video ibu yang sebelumnya, bab 1 kita membahas kerajinan bahan lunak untuk poin A dan poin B. Jadi kita langsung lanjut saja. Kita akan membahas poin C. Poin C adalah proses produksi kerajinan dari bahan lunak. Untuk membuat produk dari kerajinan bahan lunak, langkah-langkahnya dibahas sebagai berikut. Yang pertama, adik-adik membuat rancangan terlebih dahulu. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Yang ketiga, membuat benda sesuai rancangan. Yang keempat, merupakan tahap penyelesaian. Jadi, adik-adik kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah membuat rancangan. Rancangan adalah hal awal yang kita lakukan setelah mendapat ide untuk membuat suatu kerajinan dari bahan lunak. Rancangan dituangkan dalam bentuk gambar dan biasanya dibuat di atas kertas. Jadi adik-adik, ibu berikan sebuah contoh. Jika adik-adik mempunyai ide, adik-adik dapat membuat sketsa terlebih dahulu. Jadi sketsa tersebut dapat mempermudah adik-adik untuk membuat suatu kerajinan. Di sini ada contoh yang kita buat, itu sketsa guci yang diberi motif. Jadi adik-adik bisa memberi motif apa saja. Oke, yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Setelah rancangan dibuat, tahap selanjutnya adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan diutamakan memiliki kualitas yang bagus sehingga akan mendapat hasil yang baik. Di sini ada alat dan bahannya berupa alat putar tangan, alat putar kaki, tungku pembakaran, roll kayu, spons, butsir, dan juga pemotong tanah. Intinya adik-adik, alat dan bahan itu harus dari tanah liat. Yang ketiga, adik-adik membuat benda sesuai rancangan. Setelah alat dan bahan serta rancangan sudah siap, dilanjutkan dengan proses pembuatan. Nah, jadi rancangan kita tadi berupa guci. Nah, di sini adik-adik lihat contohnya menggunakan keterampilan tangan. Kita membuat sesuai dengan rancangan yang sudah kita buat tadi. Yang keempat adalah tahap penyelesaian. Tahap akhir setelah kita membuat suatu kerajinan adalah dengan merapikan atau memberi hiasan sehingga meningkatkan kualitas kerajinan tersebut. Setelah adik membuat rancangan, tahap penyelesaian adalah memperindah dengan menggambar motif guci tersebut. Sekarang ibu berikan contoh. Misalkan adik-adik membuat 2 guci. Satu guci yang polos, satu guci yang diberi motif. Jadi adik-adik bisa menebak yang mana yang bisa membuat daya tarik pembeli itu yang mana. Adalah poin D, pengemasan kerajinan dari bahan lunak. Dalam pembuatan benda kerajinan, tidak hanya mementingkan dari segi bentuk saja. Faktor penting untuk diperhatikan adalah pengemasan. Pengemasan adalah proses membungkus atau melindungi hasil kerajinan yang telah dibuat. Pengemasan akan menjadi daya tarik pertama ketika
orang hendak membeli benda kerajinan. Tanpa pengemasan yang baik, rapi, dan menarik akan mengurangi minat konsumen untuk membeli. Jadi adik-adik dapat perhatikan contoh yang seperti ini. Pada umumnya, kemasan mempunyai fungsi atau manfaat sebagai berikut. Yang pertama, melindungi dan mengawetkan produk, seperti melindungi dari cahaya matahari, kelembapan, benturan, kotoran, serta mikroba yang dapat merusak mutu produk tersebut. Yang kedua, sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi ke konsumen melalui label yang terdapat pada kemasan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi seperti memudahkan perhitungan, pengiriman, serta penyimpanan. Yang pertama, kemasan kertas. Kemasan kertas merupakan kemasan fleksibel yang pertama. Sebelum ditemukan plastik dan aluminium foil, kemasan kertas cenderung lebih murah dibandingkan kemasan lainnya. Kelemahan dari kemasan kertas adalah sensitif terhadap air dan mudah dipengaruhi oleh kelembaban udara. Yang kedua adalah kemasan kayu. Kayu merupakan bahan kemasan secara tradisional, digunakan untuk mengemas berbagai macam produk padat seperti barang antik, emas, keramik, dan kain. Yang kedua, saat ini penyediaan kayu untuk kemasan mulai banyak terdapat masalah karena makin langkanya hutan penghasil kayu. Yang ketiga merupakan kemasan plastik. Produk kerajinan lebih banyak menggunakan kemasan plastik jenis akrilik. Sifat akrilik adalah kaku dan transparan, penahan yang baik terhadap oksigen dan cahaya, serta titik leburnya rendah. Jadi baik adik-adik, untuk bab 1 khususnya materi kerajinan dari bahan lunak sudah selesai kita bahas pada bab ini. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya.